Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabirda. Channelnya tempat teman-teman mencari informasi seputar lowongan pekerjaan, informasi CPNS ataupun P3K, dan juga update berita terkini lainnya. Seperti dalam video ini, bahwa saya punya informasi terkait dengan adanya pembukaan seleksi P3K khususnya untuk instansi Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK pada kesempatan ini membuka setidaknya 107 formasi. Apa aja sih formasi yang tersedia di BPK pada rekrutmen P3K tahun 2022 ini? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Eits, jangan di skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. Dan teman-teman, sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini sedang dilangsungkan seleksi penerimaan CASN untuk kategori P3K. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam ASN sendiri ataupun aparatur sipil negara ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Jika di tahun-tahun sebelumnya seleksi ASN ini lebih didominasi oleh rekrutmen PNS, kali ini didominasi oleh rekrutmen P3K. Salah satu instansi yang membuka kesempatan yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setidaknya ada 107 formasi yang tersedia atau yang dibuka oleh BPK. Dua diantaranya adalah untuk tenaga kesehatan dan 105 formasi lainnya untuk tenaga teknis. Saya rasa ini ada jumlah yang cukup besar, apalagi BPK merupakan salah satu instansi yang selalu menjadi idola buat para pelamar. Karena mereka merupakan satu instansi dengan tukin yang cukup lumayan tinggi dibandingkan dengan instansi lainnya. Nah, sebenarnya ada formasi apa aja yang dibuka oleh BPK pada seleksi P3K di tahun ini? Yuk kita mulai dari yang pertama, terkait dengan formasi yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan setidaknya ada dua posisi yang tersedia di sini, yaitu yang pertama adalah sebagai dokter ahli pertama dan yang selanjutnya adalah sebagai dokter gigi ahli pertama. Di mana masing-masing formasi ini tersedia untuk satu orang saja untuk mereka yang memiliki S1 profesi dokter, baik itu untuk profesi dokter ahli pertama maupun S1 profesi dokter gigi. Ini untuk tenaga kesehatannya. Lalu untuk lowongan tenaga teknis, nah ini biasanya lebih menarik buat teman-teman karena teman-teman saya yakin lebih banyak yang berasal dari jurusan yang berkaitan dengan tenaga teknis. Untuk tenaga teknis yang pertama adalah ada formasi arsiparis ahli pertama. Untuk posisi ini ada 58 orang kesempatan untuk bekerja di PPK dengan kualifikasi pendidikan D4 kearsipan, S1 akuntansi ataupun S1 manajemen ataupun S1 sistem informasi ataupun sistem administrasi negara, dan yang terakhir adalah S1 hukum. Jadi ini kualifikasi pendidikan yang bisa mendaftar di posisi arsiparis ahli pertama. Ada 58 orang yang berpeluang mengisi posisi ini. Lanjut untuk formasi yang kedua yaitu adalah sebagai peranata hubungan masyarakat ahli pertama. Ini ada 20 orang atau 20 posisi yang tersedia untuk kualifikasi pendidikan minimal S1 ilmu komunikasi, S1 manajemen, S1 ilmu pemerintahan, S1 sistem informasi, S1 administrasi negara, dan S1 sastra Inggris. Ini untuk formasi peranata hubungan masyarakat ahli pertama. Lanjut ke posisi selanjutnya yaitu sebagai peranata komputer ahli pertama. Di sini ada 10 orang yang dibutuhkan untuk kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Komputer, S1 Teknik Komputer, dan S1 Ilmu Komputer. Lanjut ke posisi yang keempat yaitu adalah sebagai arsiparis terampil, di mana untuk posisi ini dibutuhkan 10 orang untuk mengisi posisi arsiparis terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 kearsipan, D3 manajemen informasi dan dokumen, D3 sekretari, D3 akuntansi, dan D3 manajemen informatika. Lanjut ke posisi selanjutnya yaitu sebagai pengelola pengadaan barang ataupun jasa ahli pertama untuk 5 orang. Jadi tersedia untuk 5 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 akuntansi, S1 manajemen ataupun S1 hukum.
Lanjut untuk posisi yang terakhir, yaitu sebagai pengembang teknologi pembelajaran alih pertama. Ada 2 orang yang dibutuhkan di posisi ini, yaitu ada sebagai untuk kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika dan juga S1 Sistem Informasi. Jadi ini adalah 6 formasi yang tersedia dan bisa diisi setidaknya untuk 107 orang, yang 2 diantaranya adalah untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar, teman-teman bisa langsung menuju web sscasn.bkn.go.id. Nah, silakan teman-teman ikuti alurnya mulai dari pembuatan akun hingga upload dokumen dan juga nanti memilih instansinya. Teman-teman bisa langsung menuju di web tersebut. Namun untuk informasi terkait informasi juga teman-teman bisa mengecek di pppk.bpk.go.id. Jadi ini website untuk mengecek seputar pelaksanaan PPPK atau P3K di BPK. Dan perlu teman-teman ketahui lagi bahwa untuk rekrutmen P3K kali ini dibuka dari tanggal 4 November 2022 hingga 18 November 2022. Jadi masih ada waktu yang cukup luang buat teman-teman mempersiapkan diri untuk mendaftar, salah satunya di BPK ini ataupun pada pemeriksa keuangan. Baik, itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk yang sedang menantikan seleksi CASN, baik itu di 2022 ataupun di tahun selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sebelum saya video ini ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya buat diri teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Biluda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.